Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Nur Hakiki dengan NIM 2006200. Kali ini kita kembali lagi di mata kuliah kecerdasan buatan di tugas 9, teman-teman. Dimana dalam kali ini kita akan membahas beberapa pemodelan dari mesin learning, teman-teman. Di sini untuk soalnya, dimana carilah tutorial proses machine learning untuk pemodelan clustering dan regression. Kemudian pilih satu algoritma untuk setiap pemodelan. Terus kita pilih dataset yang sesuai untuk latihan pemodelan. Kemudian kerjakan proses pemodelannya dan catat untuk pelaksanaan serta hasilnya. Di sini kita akan membahas mengenai proses machine learning dengan pemodelan regression dan reveal jurnal klasifikasi. Di sini saya membawa untuk pemodelannya regression, teman-teman. Dimana untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai machine learning terlebih dahulu, kemudian jenis-jenis pemodelan machine learning, kemudian review jurnal mode regression, dan yang keempat ada algoritma dan catnya. Kemudian yang kelima ada proses dan hasil penelitiannya. Teman-teman, sebelum ke pembahasannya, kita bakal mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan machine learning. Machine learning sendiri merupakan sebuah cabang dalam bidang kecerdasan buatan atau AI yang mempelajari dan mengembangkan algoritma dan model statistik yang dapat mengizinkan komputer untuk belajar dan mengambil keputusan secara otomatis berdata yang diberikan tanpa adanya pemrograman eksplisit, ya. Bisa dibaca ya untuk yang lainnya. Teman-teman, kita lanjut ke jenis-jenis pemodelan. Untuk jenis-jenis pemodelan di sini dari pemodelan machine learning, metode machine learning secara umum terdiri dari 3 metode, yaitu ada clustering, kemudian ada classification, dan yang ketiga ada regression. Di sini untuk clustering merupakan proses pengelompokan titik data menjadi 2 atau lebih kelompok, sehingga titik data yang termasuk dalam kelompok yang sama lebih mirip daripada kelompok yang berbeda. Kemudian untuk pengertian classification, di mana merupakan sebuah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep kelas data dengan tujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Kemudian yang terakhir dari pengertian regression, secara singkat, linear regression merupakan salah satu metode statistik yang memberikan hasil output prediksi dengan melakukan pengembangan hubungan. Kemudian ini untuk pengertian dari linear regression secara singkat merupakan salah satu metode statistik yang memberikan hasil output prediksi dengan melakukan pengembangan hubungan matematis antar variabel. Kita di sini untuk review jurnalnya kita akan membawa model regression, teman-teman, di mana regression atau linear regression merupakan metode standar untuk memperkirakan rasio kemungkinan yang telah disesuaikan, di mana model logistik regression banyak digunakan untuk menyelidiki pengaruh independen suatu variabel terhadap hasil binominal dalam literatur medis, di mana logistik regression mencari model yang paling sesuai dan hemat untuk mendeskripsikan hubungan antara hasil dari fungsi logit dan sebuah himpunan variabel penjelas independen menurut Aldean pada tahun 2019. Kita masuk ke sebuah jurnal, teman-teman. Ini untuk penelitiannya dilakukan pada tahun 2021. Untuk penulisnya yaitu saudara Saiful, di mana ini penelitian ini berjudul prediksi harga rumah menggunakan web scraping dan machine learning dengan algoritma linear regression. Nah, untuk tujuannya sendiri,
Penelitian ini bertujuan untuk membuat model prediksi harga rumah menggunakan metode machine learning, adapun algoritmanya adalah linear regression. Kemudian dengan melakukan web scraping untuk mengumpulkan data melalui beberapa website yang bergelut di bidang jual beli rumah. Kemudian tadi algoritma yang digunakan adalah linear regression. Kita lanjut teman-teman, di sini untuk data setnya teman-teman, untuk mendapatkan nilai prediksi yang tinggi, penilaian dilakukan secara berulang kali. Kemudian, terkumpul sebanyak 7.442 data yang diperoleh melalui web scraping dari 2 website jual beli rumah terpercaya yang dikumpulkan mulai dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai 31 Oktober 2020. Pada gambar 2 di samping bisa dilihat ya, pada gambar di samping ini teman-teman, atau untuk atributnya sudah tadi disebutkan ya teman-teman ya, atau bisa dilihat di tabel di samping ini dari mulai luas lahan, luas bangunan, kemudian kamar tidur, tempat parkir, dan harga rumah teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada proses pemodelan dari regression sendiri. Adapun perhitungan multilinear regression yang digunakan maka dinyatakan pada gambar 1 di sini. Untuk rumusnya teman-teman, di mana Y sama dengan ini ya untuk rumusnya, kemudian ada keterangannya juga. Maka pertanyaan di atas dapat dijadikan acuan untuk menghitung prediksi harga rumah dengan algoritma linear regression. Pada penilaian ini dapat dinyatakan dalam pernyataan 2 di sini ya. Bisa dilihat untuk rumusnya teman-teman. Kemudian di sini juga ada untuk keterangannya dari mulai Y harga rumah, kemudian alfa konstanta, B1 koefisien luas lahan, kemudian X1 luas lahan. Ini ya untuk rumus-rumusnya. Kemudian selanjutnya di sini kita hasil penerapan dengan algoritma linear regression menghasilkan hubungan antara luas lahan, luas bangunan, banyaknya kamar tidur, dan banyaknya kamar mandi, serta ketersediaan tempat parkir dengan mengacu pada pernyataan Y sama dengan alfa tambah B1 luas lahan tambah B2, kemudian tambah B3 kamar tidur, tambah B4, dan tambah B5 teman-teman ya. Ini untuk proses pemodelan di regression. Kemudian selanjutnya di sini untuk alur penelitiannya, yang pertama ada pengumpulan data, kemudian yang kedua ada pengelolaan data awal, kemudian yang ketiga ada penerapan linear regression, dan yang keempat pengujian hasil atau hasil dari penelitian tersebut. Kemudian oke teman-teman, di sini kita masuk ke hasil dari penelitiannya, mana bisa dilihat ya di gambar 3 menunjukkan data setelah dihapus dan yang diduplikat, dilakukan data cleansing. Jadi gini teman-teman, pada data di atas ini ya di samping saya, di sini kita akan melakukan data cleansing pada tahap pre-processing. Kegunaannya adalah untuk memperbaiki atau menghapus data yang rusak maupun data yang tidak relevan, di mana selama masa pengumpulan data tersebut sebanyak 7.442 data, namun ditemukannya data duplikat, maka akan dilakukan data cleansing agar tidak memiliki data yang sama atau data duplikat. Nah, kita lanjut ke gambar yang keempat, di mana menunjukkan data setelah dihapus teman-teman, atau data yang duplikat ya setelah dihapus. Data duplikat itu data ganda teman-teman atau data sama, di mana di sini untuk cout-nya, kemudian means, STD, min 25%, 50%, 75%, kemudian di mana yang pertama teman-teman di sini untuk gambar 4A menunjukkan terdapat data yang tidak diinginkan karena variabel harga tidak memiliki nilai atau 0. Untuk hasil prediksi yang akurat, baiknya semua variabel harga memiliki nilai tidak 0, di mana setelah melalui tahap perbaikan data maka dapat dilihat pada gambar 4B teman-teman ya.
4A diperbaiki, kemudian bisa dilihat di gambar 4B yang menunjukkan tidak terdapat pada variabel harga tidak memiliki nilai atau penerapan prediksi harga rumah. Dapat disimpulkan bahwa pengolahan awal data yang dilakukan pada dataset 7044 data menjadi 794 data sangat mempengaruhi dalam tingkat akurasi prediksi harga rumah. Kemudian teman-teman di sini ada uji korelasinya, teman-teman bisa dilihat ya. Kemudian yang selanjutnya di sini teman-teman bisa dilihat untuk uji koefisiensi determinasi. Pada tahap ini mengetahui berapa besar pengaruh antara kedua variabel adalah dengan melakukan uji koefisien, di mana uji koefisien determinasi sehingga dapat diketahui akurasi dari penerapan algoritma linear regression. Pada koefisien ini dengan nilai berkisar antara 0 sampai 1, jika nilai R2 0, dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh atau hubungan antara kedua level tersebut, independen dan dependen. Dan jika R2 sama dengan 1 atau mendekati 1, maka memiliki hubungan teman-teman yang semakin kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Bisa dilihat ya tabel 1 hasil uji koefisien determinasi, di mana yaitu R1-nya 0,7008 dan seterusnya. Kemudian untuk R2-nya ini hampir mendekati ya teman-teman, 0,88593099 dan yang seterusnya. Kemudian kita lanjut teman-teman. Di sini dari hasil R2-nya teman-teman ya. Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 1 tadi menunjukkan bahwa penelitian prediksi harga rumah dengan web scraping dan machine learning menggunakan algoritma linear regression dengan menunjukkan data training 80% dan data testing 20% menghasilkan tingkat akurasi prediksi sebesar 0,88598309930506 atau bisa disebut 88%, di mana untuk tabel 2-nya RMSE root mean score error, di mana untuk RMSE-nya 25917191. Selanjutnya adalah menguji nilai RMSE untuk mengevaluasi hasil prediksi yang digunakan, lalu mengukur nilai akurasi dari hasil penerapan prediksi pada model. Pada tabel 2 menunjukkan root mean square error prediksi sebesar 25917191 atau 259.17191 dengan algoritma linear regression untuk memprediksi harga rumah dapat memberikan hasil keakuratan prediksi harga rumah dengan baik teman-teman. Nah, kesimpulannya, adapun hasil akurasi terbaik dengan menggunakan dataset untuk training sebesar 80% dan menggunakan 20% untuk data testing, menghasilkan tingkat akurasi prediksi sebesar 0,8859830099 dan seterusnya, atau bisa simpulkan 88%, namun memiliki nilai galat cukup tinggi sebesar 2591791 atau bisa yaitu dengan nilai 259.791 teman-teman untuk kesimpulannya. Teman-teman, terima kasih untuk pembahasan di model machine learning, khususnya di model regression teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. See you next time di pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Lisda Nurhaki dengan NIM 2006. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.